tentang kesehatan itu banyak didapatkan dari umat Islam. Bahkan hadis Nabi itu di Harvard University itu banyak dituliskan. Makan itu sepertiga misalnya gitu ya. Sepertiganya untuk makanan, sepertiganya untuk minum, sepertiganya untuk udara. Itu inspirasi dari umat Islam. Umat Islam sudah menulis tentang kesehatan sejak jauh-jauh hari dahulu. Di waktu di mana ketika itu Eropa masih di abad pertengahan itu belum mengenal peradaban. Mandi pun bahkan mereka sekali setahun. Ya, coba baca sejarah Eropa di abad pertengahan mandi sekali berapa? Umat Islam sudah mengenal mandi dari Al-Quran inspirasinya. Coba bayangkan beberapa bagaimana aromanya kira-kira sekali setahun mandi itu. Coba saja kalau tidak mandi sehari, seminggu tahan tidak mandi? Ada setahun gitu. Nah, Islam mengajarkan ada namanya mandi sunnah dan ada mandi wajib. Bayangkan dalam seminggu itu berapa minimal mandi? Mandi sunnah ada sekali seminggu kan. Mandi wajib ya tergantung masing-masing kan. Jadi Islamlah yang menebarkan sehingga ada penemuan sabun, sampo segala macam alat-alat mandi itu dari umat Islam. Dari umat Islam. Jadi yang membangun peradaban di Eropa itu adalah umat Islam. Yang melakukan penelitian-penelitian terhadap ilmu pengetahuan, teknologi segala macam itu umat Islam. Dahulu ya, awalnya yang melakukan pengembangan senjata segala macam itu umat Islam. Optik misalnya di bidang optik ya. Ini apa namanya ini? Lensa, lensa. Pengembangannya Ibnu Haytham. Yang pertama sekali menemukan kamera percetakan foto untuk apa namanya teori untuk mencetak foto itu. Dia melakukan penelitian pertama sekali Ibnu Haytham. Dalam ruangan dia membolongkan apa kan ruangan gelap dia bolongkan ternyata memantulkan cahaya di luar. Itu yang melakukan penelitian Ibnu Haytham. Aljabar. Ya. Kemudian apa lagi? Angka nol. Yang menemukan angka nol itu adalah Al-Khwarizmi. Umat Islam. Kalau ada angka nol, tidak ada komputer. Kan? Jadi itu umat Islam itu mereka dahulu kurikulumnya adalah itu disampaikan oleh ulama-ulama kita seperti Imam Nawawi, Ibnu Abdul Bar, gitu ya, Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan bahwa dahulu kurikulum umat Islam itu pertama sekali adalah menghafal Al-Quran. Jadi kalau dahulu tidak hafal Al-Quran maka tidak boleh belajar ilmu yang lain. Sehingga dari situlah mereka mendapatkan inspirasi. Inspirasi tadi mana mandi, jam juga ya. Yang buat jam itu umat Islam pertama kali. Nah, jadi kenapa mendahulukan Al-Quran? Maka jawabannya yang pertama sekali adalah karena Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan. Itu jawabannya yang pertama. Dan tentu kita melihat Al-Quran itu dengan kacamata iman. Dan sangat ilmiah sekali dan sangat argumentatif sekali bahwa Al-Quran itu adalah sumber ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena Al-Quran itu datang dari yang maha mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari yang menciptakan kita, yang menciptakan alam ini gitu. Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui tentang ciptaannya dibandingkan dengan kita. Jadi kalau kita misalnya beli suatu alat, produk misalnya. Kalau produk tersebut ada masalah, kira-kira Ustaz tanya siapa? Hah? Kepada yang jual atau kepada yang buat? Hah? Kepada yang buat. Ya kan? Yang jual itu pun informasinya dia dapatkan dari yang buat. Jadi yang buat yang lebih tahu. Pabrik lebih tahu. Jadi kalau misalnya ada garansi, garansi itu ke pabrik atau ke tukang jual? Ke pabrik. Tukang jual hanya menjadi fasilitator. Ya kan?
Dan itu pun sudah dikasih buku panduan. Siapa yang mengeluarkan buku panduannya? Nah, yang buat. Cara makainya begini, begitu kan itu. Eh, apa namanya ini? Perumpamaannya seperti itu. Ya, kita misalnya mau beli eh, apa namanya? Alat penyaring air, misalnya. Alat penyuling air misalnya. Nah, kita mau mengoperasikan alat tersebut, ya panduannya lewat panduan siapa? Nggak bisa orang lain berkreasi gitu. Ya, coba-coba gitu kan pakai begini, coba-coba begini, akhirnya rusak barangnya. Begitu juga kita ini, alam ini dan diri kita ini. Jadi kalau kita pakai dengan panduan yang tidak dibuat oleh yang menciptakannya, ya bisa-bisa rusak. Gitu. Barangnya rusak. Nah, jadi Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan. Maka kalau seandainya kita mau mendapatkan ilmu yang pasti, kebenarannya, yaitu sumbernya adalah Al-Quran. Karena datang dari Sang Pencipta. Nah, oleh karena itu, kalau ada teori ilmu pengetahuan yang tidak bersumber dari Al-Quran, lalu bertentangan dengan Al-Quran, maka dipastikan teori itu salah. Ya, seperti misalkan contohnya teori yang mengatakan bahwa manusia itu pertama sekali asal usulnya apa? Dari monyet, berarti kan? Saya terima enggak? Nenek moyangnya monyet. Enggak. Tapi teori itu yang banyak sekarang dipasarkan kan. Bahkan di kurikulum ya, pendidikan itu jadi sesuatu yang dianggap benar. Bahkan umat Islam pun banyak yang membenarkan teori tersebut. Saya tidak apa namanya itu, apa sosis apa istilahnya. Terus ini diajarkan enggak teori itu? Hah? Tidak diajarkan. Dulu diajarkan. Ya enggak apa-apa diajarkan tapi disebutkan ininya, bantahannya gitu. Ya, enggak apa-apa diajarkan tapi disebutkan bantahannya. Ya sekarang kan sudah terbantahkan. Yang dulu termasuk viral membantahnya itu namanya adalah Harun Yahya. Harun Yahya dulu. Walaupun dia terakhir-akhir ini ada masalah. Tapi dia memberikan kontribusi. Sebenarnya Harun Yahya itu ya bukan dia sebenarnya yang membuat viral itu. Yang membuat viral itu sebenarnya adalah NCR, Nur Khalid Pangdam. Ya. Ada salah satu ustadz di Jakarta. Dia buat video-video sebenarnya berdasarkan buku-buku. Nah, bukunya itulah buku Harun Yahya. Tapi yang videonya itu bukan Harun Yahya yang buat. Nah, NCR sebenarnya. Jadi terbantahkan teori apa namanya evolusi itu terbantahkan. Dan secara logika kan tidak masuk itu. Contoh lah misalkan ya, contoh. Manusia dari monyet. Ya. Sebelum jadi monyet itu dia dari reptil. Sebelum dari reptil itu dia dari ikan. Ya kan gitu kan? Nah pertanyaannya, ya, dari ikan itu sebelumnya cebong ya. Jadi pertanyaannya begini. Jadi manusia ini kan berevolusi ya. Tapi monyet-monyet sekarang itu kenapa tidak berevolusi dia? Kenapa masih menjadi monyet? Apakah dia terlambat evolusinya? Ada juga misalnya sekarang stunting ya. Monyet yang stunting sehingga evolusinya terlambat. Ya kan? Nah sekarang saya pertanyaan, manakah dia sekarang makhluk yang masih dalam proses evolusi antara monyet dengan manusia? Mana dia? Tidak ada kan? Dan mana dia makhluk yang masih berevolusi antara reptil dengan monyet? Ya. Kenapa langsung tiba-tiba jadi monyet? Ya. Kenapa tidak ada makhluk antara-antara ini? Kalau memang ada proses evolusi itu. Nah ini secara logika kan sebenarnya tidak masuk. Tapi ini dipaksakan. Nah pertanyaannya adalah kenapa dipaksakan? Sebenarnya teori evolusi itu adalah teori untuk meyakinkan orang terhadap ateisme. Ya. Teori evolusi itu untuk meyakinkan orang bahwa tidak ada penciptaan, tidak ada Tuhan. Dunianya adalah kebetulan semuanya. Sebenarnya itulah terbelakangnya.
Cuman karena kita ini latah dan kita tidak merujuk kepada Al-Quran, ya, akhirnya ikut-ikut pula umat Islam. Ya, alhamdulillah mungkin di Amayan tidak lagi seperti itu pemahamannya. Tapi sekarang ini coba kita lihat, banyak tak sekolah yang punya pemahaman membenarkan evolusi ini. Sampai sekarang masih banyak. Ini fosil-fosil ini sebagai bukti semuanya dibuat-buat lah gitu ya. Dan itu semuanya kan bisa dibantah. Nah ini contoh. Jadi kenapa Al-Quran didahulukan? Karena Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan karena dia datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang benar? Apakah betul itu wahyu dari Allah, dari Sang Pencipta? Nah, ini ceritanya panjang lagi. Tapi sebenarnya untuk sampai pada proses keyakinan kita bahwa Al-Quran itu adalah benar, katanya satu kata aja, mukjizat. Apa? Mukjizat. Apa itu mukjizat? Yaitu sesuatu yang membuktikan kebenaran Al-Quran yang tidak bisa dibantahkan. Apa aja mukjizat? Kalau zaman Nabi banyak mukjizatnya. Ada mukjizat misalnya mukjizat yang langsung Rasulullah ya. Apa namanya ini keluar air dari tangan, belah bulan, gitu. Kemudian mengobati orang yang sakit, orang yang buta bisa hidup kembali, itu namanya mukjizat. Dan juga Rasulullah sendiri. Rasulullah itu adalah bukti kebenaran Al-Quran. Di mana bukti kebenarannya? Yaitu kejujurannya. Bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah orang yang belum pernah didengar dia berdusta oleh semua orang yang hidup di zaman itu. Itu diakui oleh musuh sekalipun. Termasuk misalnya Abu Sufyan sebelum masuk Islam, dia juga mengakui. Ketika ditanya oleh Heraklius, ketika dia berkunjung ke Syam, Heraklius bertanya kepada dia, Heraklius menanyakan tentang Muhammad, gitu. Bagaimana pandangan kamu terhadap Muhammad? Di antara pertanyaannya adalah, kata Heraklius, pernah tidak dia berdusta? Kata Abu Sufyan, tidak pernah dia berdusta. Jadi diakui oleh musuh. Padahal ketika itu Abu Sufyan adalah musuhnya umat Islam, musuh Nabi Muhammad SAW. Dan diakui dia mengakuinya sebenarnya. Jadi Rasulullah sendiri adalah mukjizat. Yang ketiga adalah Al-Quran itu sendiri adalah mukjizat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran." Kalau seandainya Al-Quran itu datang dari selain Allah, maka pasti akan ada pertentangan-pertentangan kontradiktif di dalamnya. Jadi tidak ada kontradiktif. Justru ketika ada orang yang mencoba mengangkat kontradiktif dalam Al-Quran, itu terbantahkan oleh ulama semuanya. Ada jawaban semuanya. Jadi kalaupun ada kontradiktif, itu hanya kesalahpahaman saja. Sebenarnya tidak ada kontradiktif. Ada jawaban dari ulama semuanya. Jadi Al-Quran itu adalah kitab yang berbeda dengan buku karangan orang lain. Gitu. Kalau manusia yang mengarang buku pasti ada kontradiktif. Ada saja. Karena dia makhluk kan. Jadi kalau Al-Quran tidak ada. Sampai hari ini tidak ada bantahan. Yang mungkin ada dalam Al-Quran adalah sesuatu yang dhonni. Apa yang dimaksud dengan dhonni? Karena Al-Quran itu namanya qat'i adalah dhonni. Kalau qat'i itu sudah pasti tafsirnya. Tapi kalau dhonni belum pasti tafsirnya. Kalau dhonni memang belum ada. Memang ada yang sifatnya dhonni dalam Al-Quran. Tapi ada hikmahnya dhonni itu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ya menampilkan atau ayat-ayat itu ada yang sifatnya dhonni, itu untuk membuka ruang bagi umat Islam untuk berpikir, untuk berijtihad gitu ya. Kalau qat'i semuanya ya kan samanya kita ini disuapkan terus kan semua gitu ya. Jadi bagaimana kita meyakini Al-Qur'an itu telah benar sehingga dia bisa menjadi sumber ilmu pengetahuan? Yang pertama tadi ada mukjizat, kemudian Rasul sendiri orang yang jujur, kemudian setelah itu Al-Quran itu sendiri merupakan mukjizat, nah tidak ada kontradiktif di dalamnya, dan semua yang keempat adalah bahwa semua yang diberitakan dalam Al-Quran itu benar, baik berita yang terdahulu ataupun yang akan terjadi di masa yang akan datang terwujud dan terbukti. Contoh, surat Ar-Rum, berita tentang Romawi akan menang lagi setelah mereka kalah dengan Persia. Ghulibatir Rum.
Nah, nanti di ayat berikutnya dikatakan belum kalah kan itu ya. Ketika Romawi kalah dengan Persia waktu itu. Jadi umat Islam bersedih. Kenapa umat Islam bersedih? Karena Romawi lebih dekat kepada umat Islam dibandingkan dengan Persia. Kenapa? Karena Romawi ini ahli kitab. Walaupun dia tetap tidak Muslim ya, tapi ahli kitab lebih dekat lah. Kalau Persia dia musyrik. Jadi musyriknya lebih jauh. Kan kata Allah Subhanahu wa taala, tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku. Wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu yahuda alladzina qalu inna nasara. Ya kan Romawi kan Nasrani ya. Kamu akan mendapatkan orang yang sangat benci dan sangat murka terhadap umat Islam itu. Yang pertama adalah Yahudi, yang kedua adalah orang-orang musyrik. Dan engkau akan mendapatkan orang yang lebih dekat kepada kamu, ya, yaitu orang-orang Nasrani. Jadi dari semua orang-orang yang non ini, sebenarnya Nasrani itu lebih dekat. Sehingga ketika mereka perang antara Nasrani dengan musyrikin, umat Islam itu lebih cenderung kepada lebih mendukung Romawi. Dan Allah beritakan. Tapi kata Allah, sekarang mereka kalah. Wahum min ba'di walabihim sayaglibun. Ya. Jadi nanti ada waktunya. Romawi akan menang terhadap Persia dan terjadi ketika itu. Ya. Ini terwujud. Romawi akhirnya menang. Dan pada saat itulah umat Islam yauma ini ya fraqul mu'minun. Pada saat itulah umat Islam akan menang. Nah, Al-Qur'an sebagai kitab memastikan bahwa nanti Romawi akan menang dan itu sebelum terjadi. Itu adalah bukti kebenaran Al-Qur'an. Al-Qur'an dengan tegas mengatakan Romawi akan menang dan terwujud. Itu juga bukti kebenaran Al-Qur'an. Dan kebenaran berita-berita yang lainnya termasuk berita terkait dengan ilmu pengetahuan yang tidak diketahui dahulu, baru diketahui zaman sekarang ini secara ilmu pengetahuan, tapi Al-Quran sudah memberitakannya. Seperti misalnya ya, perkembangan janin di dalam perut ibunya. Dahulu tidak diketahui, hanya Al-Quran yang menjelaskan. Dan baru diketahui perkembangan itu di zaman-zaman modern. Ketika sudah ada bedah, ketika sudah ada apa namanya nih, scan ya, baru diketahui perkembangan janin itu. Dahulu tidak ada. Di Al-Quran sudah bercerita. Misalnya dalam surah Al-Hajj misalnya, ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah. Ya, kemudian juga dalam surah Al-Mu'minun ya, thumma ja'ala wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnal nutfata 'alaqatan thumma khalaqnal 'alaqata mudghatan thumma khalaqnal mudghata 'idhaman thumma kasawna al-'idhama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhara fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi tadi manusia itu pertama sekali nutfah, status air yang hina pertama dulu kan. Kemudian setelah itu menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging. Kemudian segumpal daging tumbuh di situ apa namanya? Tulang ya. Jadi tulang ini kami bungkuslah. Kami jadikan daging itu pembungkus tulang. Kemudian setelah itu kami ciptakan dia satu makhluk baru. Ya, makhluk baru kata Allah SWT. Nah, proses ini dahulu tidak diketahui. Tidak ada dokumen ilmu kesehatan ataupun ilmu kehamilan. Apa namanya itu? Tidak ada ilmu kehamilan, apa namanya? Ilmu kandungan ya. Ilmu perkandungan atau kandungan. Tidak ada dokumennya dahulu yang menjelaskan selain Al-Quran. Apa? Reproduksi. Nah, yang boleh. Nah, itu adalah Al-Quran. Nah, ini juga bukti. Bukti kebenaran Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena siapa yang memberitahukan? Kalau seandainya dia adalah buatan, Quran adalah buatan Nabi Muhammad SAW, kira-kira siapa yang memberitahukan kepada Nabi Muhammad perkembangan janin seperti itu? Ya. Apakah Nabi Muhammad seorang dokter? Atau Nabi Muhammad adalah seorang ahli bedah? Atau dokter kandungan? Gitu. Kan enggak gitu.
tapi mengetahui itu dengan detail. Berarti kan bukan buatan Nabi Muhammad SAW, Al-Quran itu. Wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini sekarang di zaman sekarang ini banyak sekali. Sekarang bahkan sudah disusun, bahkan dibentuk suatu komunitas namanya adalah Al-I'jaz Al-Ilmi fil Quran Al-Karim. Mukjizat ilmu pengetahuan dalam Al-Quran Al-Karim yang sangat banyak sekali. Bahkan sudah banyak melalui komunitas ini orang yang masuk Islam. Terutama adalah para ilmuwan-ilmuwan ya. Ada seorang ulama namanya Zabul Najjar. Zabul Najjar, pakar I'jaz Al-Ilmi fil Quran Al-Karim dari Mesir. Itu sampai sekali dia menjelaskan di hadapan itu ada ribuan orang setelah itu masuk Islam. Ya. Dia menjelaskan tentang ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Juga ada pakarnya di Yaman namanya Syekh Abdul Majid Az-Zindani, juga itu pakar Al-I'jaz Al-Ilmi fil Quran Al-Karim, yang mukjizat ilmu pengetahuan dalam Al-Quran Al-Karim yang membuktikan kebenaran Al-Quran. Saya sebut satu contoh lagi. Contoh misalnya. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Siapa orang yang Allah ingin beri dia petunjuk, maka Allah akan beri petunjuk dia akan lapangkan dadanya untuk memeluk Islam. Diulangi. Siapa yang Allah ingin beri hidayah, Allah akan lapangkan dadanya untuk memeluk Islam. Dan siapa yang ingin Allah sesatkan orang tersebut, maka Allah akan sempitkan dadanya, ya, sehingga dia tidak bisa memeluk Islam. Sempit dadanya itu seperti kata Allah, seperti naik ke langit. Nah, pertanyaannya adalah, memang naik ke langit itu dada kita sempit? Ya, maksudnya, kita sesak nafas nggak naik ke langit itu? Hah? Sesak nafas nggak? Ya, bagi yang mengatakan ya atau tidak sudah nyoba belum? Udah nyoba naik ke langit? Hah? Naik ke gunung ya? Ke gunung belum sampai langit kan? Belum sampai langit. Naik ke langit. Jadi di mana ada oksigen itu sampai di mana? Sampai di mana ada oksigen? Hah? Saya pun tidak tahu namanya awan apa. Ya kan? Jadi semakin kita naik ke atas, itu semakin berkurang oksigennya. Makanya di pesawat itu kan disiapkan apa tuh? Oksigen kan? Ya, tabung apa oksigen itu. Jadi semakin naik ke atas itu semakin berkurang oksigen sampai nanti tidak ada oksigen. Nah, kapan mulai diketahui secara ilmu pengetahuan fakta ini? Ya, itu baru setelah ditemukan pesawat. Ya kan? Setelah pesawat bisa naik sampai menembus atmosfer. Ya. Nah, dahulu tidak ada. Tapi kenapa dengan tegas Al-Quran mengatakan seperti langit naik, sesak nafasnya itu seperti naik ke langit. Dari mana Nabi Muhammad SAW dapat info bahwa kalau naik ke langit itu sesak nafas? Lalu dicantumkan Al-Quran. Kalau tidak dari wahyu. Jadi Al-Quran itu benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu lagi. Kita agak banyak di sini ya. Kita ingin meyakinkan kan itu ya. Meyakinkan bahwa Al-Quran itu layak untuk menjadi sumber ilmu pengetahuan, ya kan? Karena dia adalah kitab membawa kebenaran. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Allah Subhanahu wa taala bersumpah di sini, saya bersumpah dengan gugusan bintang. Mawaqi' ini bukan bintang ya. Mawaqi' inilah tempat. Bahasa kitanya mawaqi'in nujum, tempat-tempat bintang. Pertanyaannya adalah, kenapa Allah bersumpah dengan mawaqi', dengan tempat bintang? Bukan bersumpah dengan bintang langsung. Misalnya begini. Fala uqsimu bin nujum, gitu ya. Saya bersumpah dengan bintang. Tapi Allah tidak mengatakan demikian. Allah mengatakan saya bersumpah dengan tempat-tempat bintang. Tempat bintang. Kenapa tempat bintang? Nah, ternyata ada fakta ilmu pengetahuan zaman sekarang ini. Ternyata bintang yang kita lihat sekarang itu
itu bukanlah posisi bintang sebenarnya. Kita lihat bintang malam hari ya kan? Itu bintang yang kita lihat itu posisinya tidak lagi di situ. Posisinya sudah berpindah, ya. Mungkin jutaan bahkan mungkin miliaran kilometer dibandingkan dengan posisi yang kita lihat itu, cahaya yang kita lihat. Kenapa? Karena cahaya itu untuk sampai kepada kita itu membutuhkan waktu berjuta-juta tahun. Betul nggak? Iya kan? Jadi cahaya itu, apalagi suara ya kan? Kalau suara lebih lambat lagi. Cahaya pun seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya, seolah-olah dia bahwa cahaya yang kita lihat sekarang itu bukan lagi bintang, itu adalah tempat bintang. Nah, kapan baru ditemukan bahwa cahaya tersebut untuk sampai kepada kita perlu waktu? Itu adalah penemuan-penemuan ilmu pengetahuan di zaman modern. Dahulu tidak ada. Zaman Nabi Muhammad tidak ada penelitian. Dan waktu itu tidak ada juga pikiran maksud mewakili nujum itu tempat bintang itu adalah ya tempat bintang begitu. Ya, mungkin macam-macam lah tafsirannya gitu kan. Karena tidak ada penelitian. Tapi setelah ada penelitian zaman sekarang ini, itu para ulama mulai melihat sesuatu yang baru dari Al-Quran. Nah, ini banyak sekali Pak Ustaz. Yang seperti ini dalam Al-Quran itu banyak sekali. Sehingga sekarang itu sudah tebal bukunya gitu. Yang berkaitan dengan gunung misalnya gitu ya. Contoh misalnya apa namanya nih? Wal jibala autada. Kami jadikan gunung itu sebagai pasak gitu ya. Nah, apa maksudnya gunung sebagai pasak? Ternyata betul gitu kan. Gunung itu menjadi eh, pasak untuk membuat bumi ini stabil. Karena yang di bawah bumi ini sebenarnya kan cair. Kalau digali-gali terus ke bawah itu sampai bawah cair sebenarnya di bawah. Ya. Tidak ada lava, ada panas di bumi itu. Lalu Allah buatkanlah hamparan. Ya, makanya kata-kata dalam Al-Quran itu Alladzi ja'alakumul arda firasya. Allah yang telah membuat bagi kamu bumi itu terhampar, maksudnya adalah di atas, bukan bumi datar itu maksudnya. Ya, Al-Quran tidak menjelaskan bumi datar itu maksudnya adalah terhampar, kita bisa berjalan di atasnya. Kalau tidak ada hamparan tersebut, kita tidak bisa berjalan. Kenapa? Panas. Bawah bumi panas. Maka Allah buatkan hamparan sehingga kita bisa berjalan di atasnya. Itu maksudnya kata-kata firasya, mihada, gitu ya, dalam Al-Quran. Maksudnya adalah seperti itu. Tinggalkanlah bumi datar itu. Tidak ada bumi datar. Maksudnya bumi datar flat up itu ya. Di Al-Quran memang tidak ada penjelasan penegasannya, tapi apa namanya tidak menjadi perhatian Al-Quran sebenarnya. Tapi dari penelitian-penelitian, dari kesimpulan-kesimpulan kita terhadap Al-Quran, itu memang bumi itu kesimpulannya adalah bulat. Ikut pula kita perdebatan sedikit. Jadi ini faktanya yang menguatkan para ustaz-ustazah bahwa Al-Quran itu adalah sumber ilmu pengetahuan. Yang pertama tadi adalah karena mukjizat, kemudian pribadi, ya, sifat Nabi sendiri, amanah, ya, jujur, asidqu, kemudian amanah, kemudian setelah itu adalah Al-Quran sendiri dalamnya tidak ada kontroversi, tidak ada kontradiksi, kemudian Al-Quran menyampaikan berita yang tidak bisa terbantahkan, baik berita yang terdahulu ataupun berita yang akan datang. Ya. Nah begitu juga nanti Al-Quran ketika bercerita tentang surga, tentang neraka, ya, itu merupakan kebenaran semuanya. Tinggal kita baca atau tidak kan itu ya. Makanya nanti Ustazah kalau bisa cara kita baca Al-Quran ini harus kita rubah. Kita jangan hanya baca Quran itu teks Arabnya aja. Kenapa? Karena kalau kita hanya baca teks Arab aja kita tidak bisa tadabbur. Kan? Ya kan tadabbur. Padahal tadabbur itu adalah amalan yang sangat utama. Ya, baca Al-Quran dengan tadabbur itu adalah amalan yang sangat utama. Allah Subhanahu Wa Taala kan menurunkan Al-Quran ini bukan sekadar untuk dibaca, tapi untuk ditadabburi ya kan. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indillahi min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Kalau seandainya datang dari selain Allah pasti akan ada kontradiktif di dalamnya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfalha. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Apakah hati-hati mereka juga sudah terkunci? Gitu ya.
Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Qur'an kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad itu mubarakun, banyak keberkahannya, banyak kebaikannya, banyak manfaatnya, ya kan? Liyadabbaru ayati, supaya ditadaburi ayat-ayatnya, supaya mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Wa liyatadzakkara ulul albab, dan orang-orang yang punya akal bisa mengambil pelajaran dari Al-Qur'an itu. Jadi kalau kita tidak baca artinya kan kita tidak tahu kan pelajaran apa yang terdapat dalam Al-Quran. Ya, kita harus ubah cara kita baca Al-Quran. Baca Al-Quran teks Arabnya, kita juga baca artinya. Jangan kita kalah sama orang-orang mu'allaf yang baru masuk Islam. Ya. Orang baru masuk Islam ini sekarang banyak kan di Eropa. Eropa sana itu ratusan ribu orang masuk Islam. Sekarang gereja-gereja di Eropa itu sudah berubah menjadi masjid. Kenapa? Karena kosong kan. Lalu datang orang Islam bilang kepada orang Kristen, ini kan gereja tidak dipakai, daripada dipakai kamu beli gimana? Mereka jual, akhirnya berubah jadi masjid. Alhamdulillah. Nah mereka ketika masuk Islam, sebelum masuk Islam itu sudah belajar. Mereka baca Al-Quran tuh, artinya aja yang mereka baca. Mereka kan tidak pandai baca Arabnya kan gitu. Bacanya artinya gitu. Dan mereka renungi dan mereka hayati, mereka resapi, sehingga dari situlah mereka mendapatkan hidayah. Jadi di Amerika itu buku yang paling laku itu adalah Al-Quran. Jadi ketika kemarin terjadi penyerangan Gaza itu, ya, Gaza diserang, tapi yang laku di Amerika, di Eropa adalah Al-Quran. Kenapa? Karena membuat orang semakin penasaran terhadap Islam. Lalu mereka baca terjemahannya. Nah, ada yang membuat konten-konten ya, mereka baca, terutama yang bagi kaum Nasrani yang paling menarik itu adalah membaca tentang cerita Maryam. Maryam dan Nabi Isa dalam Al-Quran itu. Baca surat Maryam, baca surat Ali Imran, baca surat Al-Maidah gitu ya. Itu kan surat-surat yang bercerita tentang Maryam ya. Nah, itu menarik bagi mereka. Mereka baca. Dan ternyata informasi tentang Maryam dalam Al-Quran itu lebih lengkap dibandingkan dengan informasi tentang Maryam dalam kitab Injil. Lebih lengkap dalam Al-Quran ternyata. Dan lebih logis. Ya, lebih sesuai dengan mereka. Nah, ya, itulah yang membuat mereka mendapatkan hidayah di antara itu. Nah, sementara kita, nah coba, siapa yang punya terjemahan Al-Quran? Sudah punya semua? Ada yang tidak punya? Ada yang tidak punya terjemahan Al-Quran? Artinya maksudnya. Ada yang tidak punya? Yang punya? Yang punya tidak ada, yang tidak punya tidak ada juga. Sudah punya semua. Sebenarnya sekarang ini mudah untuk mengakses ya. Ya, sudah mudah mengakses terjemahan Al-Quran. Nah, pertanyaan berikutnya yang kedua adalah, misalnya, siapa yang sudah pernah membaca arti Al-Quran semuanya? Siapa yang sudah pernah? Khatam, satu orang baru. Saya kasih apresiasi ya, karena satu orang menunjuk. Maju Ustaz. Apa Ustaz? Afwan. Masih ada? Tidak ada lagi ya? Jadi Ustaz-Ustazah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan pedoman. Ya kan? Hudan linnas. Petunjuk bagi manusia. Bukan bagi ustaz, bukan hudan lil ustaz. Hudan linnas. Jadi siapa yang mengambil petunjuk dari Al-Qur'an? Semua manusia. Selama kita masih merasa manusia, insya Allah bisa mengambil petunjuk dari Al-Quran. Apakah dia berpendidikan atau tidak, apakah dia dokter atau tidak. Gitu ya. Jadi Al-Quran itu Allah turunkan itu untuk kebaikan kita. Cuman kita tidak tahu, tidak merasakan kenapa, kan kita tidak baca. Ya, baca maknanya.
Bahkan kalau bisa bukan hanya terjemahan kita baca, tapi juga kita baca tafsirnya. Karena beda ya. Terjemahan dengan tafsir berbeda. Kita kalau baca terjemahan mungkin kadang kita belum mendapatkan maknanya, belum menangkap. Tapi kalau kita baca tafsir baru mulai terbuka. Dan kita tidak bisa terkadang mendapatkan menangkap makna Al-Quran itu sekali baca. Ya. Baru kita bisa tangkap itu ketika kita berulang-ulang bacanya, baru muncul. Yang ketiga, kita terkadang belum bisa menangkap maknanya sebelum kita hafal beberapa ayat yang berkaitan. Ketika sudah ada hafal ayat yang berkaitan, maka itu akan membuat kita lebih memahami ayat-ayat yang berkaitan. Karena Al-Quran itu kan saling ada terjadi pengulangan ataupun perubahan redaksi gitu ya. Di surah Al-Baqarah sudah ceritakan, misalnya nih, cerita tentang Nabi Adam aja. Nabi Adam itu dalam surah Al-Baqarah ada, dalam surah Hud ada, dalam surah Al-A'raf ada, ya dalam surah apalagi Al-Anbiya ada gitu ya. Jadi banyak berulang-ulang. Begitu juga dengan kisah Nabi Nuh, yang berulang-ulang dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa, kisah itu juga berulang-ulang ya, tapi dengan redaksi yang berbeda-beda. Nah, itu saling menafsirkan satu sama lain. Nah, itu kalau seandainya orang hafal Quran, itu akan mudah bagi dia untuk menangkap makna-makna tadi. Dan semakin sering dia baca Al-Quran, semakin sering dia baca terjemahannya, semakin sering dia baca tafsirnya, maka itu akan semakin membuat dia semakin mengerti ya terhadap Al-Quran, dan itulah yang akan membuat nanti dia dituntun oleh Al-Quran. Jadi Ustaz, saya sarankan, ya, rekomendasikan baca Quran itu dengan artinya. Tidak harus banyak-banyak. Cukup sehari misalkan 10 ayat, kalau tidak bisa 10, 5 ayat. Tapi dibuat program. Kecuali kalau kita sudah bisa bahasa Arab. Kalau sudah bisa bahasa Arab, tidak perlu baca terjemahan. Tidak bisa paham. Jadi kalau kita khatam, itu kita hanya dapat baca Arabnya, itu hanya dapat pahala baca. Dapat pahala baca itu ya besar memang. Satu huruf itu dikalikan 10. Tapi ada yang lebih besar lagi. Pahalanya itu, pahala tadabbur. Pahala tadabbur itu adalah menghayati maknanya. Itu lebih besar lagi karena itulah tujuan Al-Qur'an diturunkan. Kan Al-Qur'an itu bukan hanya semata-mata dibaca begitu kan? Kalau hanya dibaca saja itu baru tekstualnya kita dapat. Tapi intinya, substansinya enggak kita dapat. Nah, selama ini kita ini mendapatkan maklumat kandungan Al-Quran itu dari siapa? Kan dari Ustadz biasanya ya. Ustadz ceramah, sampaikan dikit. Ya kan? Ini Ustadz ini baca satu ayat, sampaikan dikit, gaskan dikit. Itu pun sekali berapa kita dengar ceramah. Ramadan ya lumayan lah gitu kan. Tapi kadang-kadang Ustadz-Ustadz ini, adakah Ustadz-Ustadz semuanya bicara tentang Al-Quran? Kadang ada juga Ustadz itu, dia menafsirkan satu ayat atau dua ayat dalam Al-Quran. Tapi ceritanya entah kemana-mana. Tidak ada nyambung gitu kan. Nah, gimana kita mau dapat ya, memahami Al-Quran kalau seandainya waktu kita untuk memahami, untuk membaca artinya, maknanya itu tidak kita adakan. Tidak ada. Nah, saya mau mengajak Ustaz-Ustaz semuanya, kita berkomitmen ya. Ya. Kalau sekarang saya masih bisa kasih hadiah, tapi kalau nanti udah banyak, saya hitung dulu. Kan yang penting kan bukan, yang lebih mahal itu bukan itu. Siapa namanya tadi? Hah? Fikri. Fikri. Oh, Fikri. Oh, Azhari. Kita Azhari. Masya Allah. Tahun berapa tamat? Anda Azhar? Hah? Oh, nama aja. Di tamat mana? Imam Bonjol. Enggak penting Azhari. Yang penting kan khatam Quran. Yang penting baca, belajar, ilmunya yang penting kan gitu. Jadi saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke tadi ya alasan tadi. Jadi itulah alasan pertama kenapa Al-Qur'an itu menjadi didahulukan. Yang pertama tadi kita katakan Al-Qur'an sumber ilmu. Yang kedua, Al-Qur'an itu dari namanya ya, itu adalah obat. Al-Qur'an itu adalah obat.
Saya mau ceritakan salah satu peperangan, yaitu perang Al-Qadisiyah. Perang Al-Qadisiyah ini adalah perang penentu antara umat Islam dengan Persia. Ya. Terjadi pada tahun 15 Hijriah. Dan sebelumnya, sebelum perang Al-Qadisiyah itu sudah banyak perperangan dengan Persia terjadi. Ya. Rata-rata umat Islam banyak yang menang, tapi pernah kalah di perang Al-Jisir namanya. Nah, di perang Al-Qadisiyah ini, ya, sebelum perang Al-Qadisiyah itu biasanya perang maghrib selesai. Sehari aja biasanya perangnya. Tapi di perang Al-Qadisiyah ini 4 hari. 4 atau 5 hari gitu, perangnya. Jadi kata saat bin Abi Waqqas sebagai panglima perangnya, ketika sudah menang ya, kan akhirnya menang kan perang Al-Qadisiyah itu pasukannya berapa imbang bandingannya itu. Umat Islam jumlah pasukannya 30.000. Orang Persia jumlah pasukannya 240.000. Di 8 kali lipat di jumlah umat Islam. Berlipat-lipat gitu kan. Kalau secara materi gitu ya, itu kan tidak imbang semua. Tapi umat Islam menang. Jumlah syahid di kalangan umat Islam itu 8.000. Yang syahid di kalangan umat Islam 8.000 orang syuhada. Yang syahid dari yang syahid, kalau musuh tidak syahid namanya, yang mati gitu ya. Yang mati dari barisan musuh itu sekitar 30.000. 30.000 yang mati. Saya lupa ya, 30 atau 14 itu ya, lebih kurang itu ya. Itu jumlahnya lebih banyak. Nah, tapi dan kemenangan akhirnya diraih oleh umat Islam karena pemimpinnya namanya Rastam itu terbunuh. Nah, setelah terbunuh Rastam itu maka pasukannya kocar-kacir dan bubar. Nah, setelah itulah Persia takluk di bawah kekuasaan umat Islam. Di Persia ini daerah-daerah yang sekarang misalkan Iran, Irak, gitu, Azerbaijan, kemudian apa lagi itu, yang daerah-daerah sebagian Rusia ya. Nah, kan itu kan jadi negara Islam, negeri Islam tuh. Sekarang negeri Islam semua. Ya, walaupun mungkin di Iran itu ada Syiah, Sunni Syiah. Sunninya itu sepertiga, dua pertiganya Syiah. Jadi kembali ke perang tadi, di perang Al-Qadisiyah itu saat setelah menang itu saat bin Abi Waqqas mengutus pasukan kepada Umar untuk melaporkan kemenangan ini. Nah, dalam laporan kemenangan itu ada dua hal yang disebutnya. Yang pertama adalah bahwa alhamdulillah Allah memberikan kemenangan terhadap umat Islam. Jadi dia menisbatkan kemenangan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia sampaikan bahwa dalam peperangan tersebut kami mengobati pasukan dengan Al-Qur'an. Malam harinya kami mengobati pasukan dengan Al-Qur'an. Jadi Al-Quran adalah obat. Jadi dalam perang itu pasukan-pasukan yang terluka, yang lelah, itu dengan baca Quran. Dan ini terjadi lagi di baru-baru ini di Gaza. Di Gaza itu kemarin nih baru ketemu dengan namanya Syekh Ali Muhammad ya, baru datang kemarin. Kita baru ketemu dengan Syekh Ali Muhammad. Ya, jadi dengan rombongan lalu mereka bercerita bahwa di Gaza itu waktu perang kemarin itu ya, itu walaupun dalam suasana perang itu ada namanya Safatul Hufaz. Para hafiz Al-Quran itu menghatamkan Al-Quran sehari. Mereka buat program sehari khatam Al-Quran. Sehari khatam Al-Quran. Baca Al-Quran dan khatam itu. Setoran. Para penghafal Al-Quran itu duduk di pagi hari setelah subuh, selesai di malam hari 30 juz. Itu mereka lakukan. Bergiliran, bergantian mereka. Ya, ada yang dibuat program, ya mereka duduk bersama orang sedang perang, gitu ya. Itu misalnya akhwat-akhwatnya itu baca Al-Quran, gitu. Setor Al-Quran 30. Itu sebagai obat bagi mereka. Nah, termasuk dalam penyakit-penyakit apapun gitu ya, Al-Quran ini sebenarnya obat. Nah, cuman masalahnya memang itu kembali kepada yang baca lagi. Ya, Umar bin Khattab kan pernah ditanya, dahulu di zaman Nabi ini Al-Quran bisa jadi obat. Di zaman kita, ada yang bertanya kepada Umar,
Tapi saya sudah mencoba, nggak bisa ya. Kata Umar jawab begini, dahulu Al-Quran itu akan tetap jadi obat, cuman masalahnya adalah yang bacanya. Yakin atau tidak? Kata Umar bin Khattab. Jadi yang kedua jawabannya kenapa Al-Quran dulu? Karena Al-Quran adalah obat. Itu sudah terbukti di dalam sejarah. Kemudian juga banyak manfaat Al-Quran yang bisa dirasakan pada tubuh. Selain dia obat, dia adalah untuk meningkatkan, memaksimalkan potensi-potensi yang ada dalam tubuh. Di antaranya adalah potensi kesehatan. Potensi kesehatan ini pernah juga diteliti bukan oleh umat Islam, tapi oleh non-Muslim juga di zaman Turki Utsmani. Ini diceritakan oleh Dr. Suher, namanya Suher Asukari, orang Mesir, pakar psikologi anak, perkembangan psikologi anak. Dia menceritakan sebuah penelitian dilakukan oleh orang, kalau tidak salah orang Prancis, ya. Karena mereka penasaran kenapa umat Islam itu pertama selalu menang dalam peperangan, yang kedua adalah tubuhnya kuat-kuat, kuat-kuat, dan dia strategi cerdas-cerdas. Umat Islam itu dalam strategi perangnya, kemudian dalam berkomunikasi semua cerdas-cerdas. Maka datanglah mereka ke negeri Islam. Lalu dia lihat, ternyata ada satu tradisi di umat Islam itu yang tidak ada di mereka, yaitu tradisi anak-anak menghafal Al-Quran. Jadi sebelum dia melihat tradisi tersebut, dia melihat satu fakta. Dia menemukan satu fakta bahwa anak-anak, ini juga pernah saya sampaikan ya, anak-anak umur 3 sampai 6 tahun, anak umat Islam itu ternyata punya kosakata sampai 50.000. Sampai 20.000 kosakata yang dia miliki. Ini penelitian mereka. Sementara di barat itu cuma 13.000. Anak-anak orang barat itu hanya punya kosakata 13.000. Nah, ternyata dia teliti-teliti dari manakah mereka mendapatkan sehingga anak-anak itu bisa punya kosakata sebanyak itu, ternyata dari proses tadi menghafal Al-Quran. Dan ternyata proses menghafal Al-Quran bagi anak tersebut meningkatkan kesehatan dia, fisik dia, kemudian juga menambah kecerdasannya. Nah, ini coba nanti kalau ada yang punya latar belakang kesehatan coba diteliti ya. Kalau saya sih secara sederhana mengaitkannya begini, ketika kita menghafal Al-Quran, maka aliran darah di otak kita ini akan lancar ya kan? Maka kalau dari aliran darah lancar, itu akan membantu juga kelancaran darah pada jaringan saluran darah yang lainnya. Nah, itu akan membantu mengurangi sumbatan-sumbatan dalam tubuh kita sehingga kita jadi sehat. Dan betul, coba nanti bisa sadar. Kalau misalnya menghafal Quran, murojaah misalnya. Murojaah 1 juz saja dulu gitu ya. Kalau tadinya misalkan habis makan atau apa, itu akan terasa lapar. Kenapa? Berarti ada pembakaran energi. Berarti menghafal Al-Quran itu sama dengan berolahraga. Sama dengan berolahraga. Itu saya bukan orang kesehatan ya, tapi saya mengalami yang saya rasakan itu seperti itu. Dan saya ketika ujian, ini di Al-Azhar nih, ujian di Al-Azhar itu. Saya ketika ujian itu di Al-Azhar itu ujian lamanya satu mata kuliah itu 3 jam. 3 jam gitu. Termasuk Al-Quran. Jadi kalau habis ujian Al-Quran saya lapar. Laparnya luar biasa. Tapi kalau ujian mata kuliah yang lain tidak seperti ujian Al-Quran gitu. Jadi kalau ujian Al-Quran itu membuat kita apa gitu ya. Mungkin terbakar apanya gitu ya. Metabolismenya itu jalan. Itu dari sisi kesehatan itu. Kemudian juga dari sisi kecerdasan. Orang yang menghafal Al-Quran dia akan lebih teliti dibandingkan dengan orang yang tidak punya latar belakang hafal Quran. Dia bisa membedakan ayat-ayat yang hampir sama, mirip gitu ya. Nah, coba anak-anak umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sudah demikian. Ya. Ataupun anak SD misalkan sudah demikian, ataupun SMP kalau sudah dia menghafal Quran itu akan membantu dia sangat teliti dan memiliki analisa yang tajam terhadap suatu permasalahan. Nah, itulah sehingga kemudian banyak penelitian yang mengatakan di kampus-kampus yang melakukan penelitian terhadap pengembangan kecerdasan anak, mereka menyimpulkan bahwa menghafal Al-Quran menambah kecerdasan anak. Menambah kecerdasan anak. Dan ini terjadi. Ada namanya anak dari Ustadz Mutamimul Ula. Dulu pernah menjadi imam di sini, si Basir.
Basir pernah menjadi imam di Masjid Raya Sumatera Barat. Itu dia ketika SMA dia sudah hafal 30 juz dan juara 1, 2, dan 3 di sekolahnya itu adalah hafal Quran 30 juz semua. Jadi cerdas-cerdas. Di Mesir selalu yang dapat, kan secara nasional itu ada rankingnya, ranking terbaik nasional tuh, ujian nasionalnya itu selalu ada peringkat terbaiknya. Itu selalu hampir dikatakan selalu yang jadi lulusan terbaik, ya, yang jadi lulusan terbaik dalam ujian nasional itu selalu hampir bisa dikatakan selalu yang hafal Quran. Dan yang masuk ke fakultas-fakultas favorit itu rata-rata adalah para penghafal Al-Quran. Jadi menghafal Al-Quran itu adalah justru meningkatkan kecerdasan anak. Maka saya misalnya ketika ada orang yang mengatakan kurangilah jam Quran, saya tidak setuju. Kenapa? Karena itu sebenarnya memperlambat, mengurangi kecerdasan anak. Dia bisa belajar kok, dan pengetahuan yang lain itu bisa dia pelajari, ya, melalui pertama dalam waktu yang lebih cepat, kemudian dengan sarana yang dengan cara yang lain. Kalaupun dia tidak dapat di kelas, misalnya dia bisa mendapatkannya di luar kelas. Tapi luar Quran, memang harus dituntun, memang harus dikondisikan. Tidak bisa Al-Quran itu diserahkan kepada anak suruh dia ngafal sendiri, tidak bisa. Nabi aja, ya, belajar Al-Quran kepada Jibril. Sahabat belajar Al-Quran kepada Nabi. Ya. Kemudian nanti para tabi'in belajar Al-Quran kepada sahabat, dan begitu seterusnya. Jadi memang harus dikondisikan. Belajar Al-Quran itu tidak bisa dia berjalan begitu saja, dikondisikan. Nah, kenapa? Itu jawaban yang berikutnya. Berarti dia mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita. Kemudian yang berikutnya adalah untuk mengkader ulama. Terakhir insya Allah nih, dari ada banyak alasan sebenarnya, tapi ini ada yang terakhir kita sebut, yaitu untuk mengkader ulama masa depan. Kalau kita ingin mengembalikan kejayaan umat Islam ini, solusinya ada pada Al-Quran, tidak ada yang lain. Cobalah kita baca, kita buka buku-buku yang ditulis oleh ulama kita dahulu itu, semuanya itu ada Al-Quran. Buku apapun yang mereka tulis itu pasti ada cantolannya dalam Al-Quran. Mau buku hadis, mau buku fikih, buku sejarah, mau buku apa aja. Sirah Nabawiyah itu pun ada ininya dalam Al-Quran. Dasarnya semua. Jadi Al-Quran itu, ya, itu adalah kalau kita mau mengkader ya ulama di masa akan datang, ya, maka harus dibekali Al-Quran dulu, karena dari situ nanti dikembangkan. Mereka akan mengembangkan ilmunya. Tapi kalau kita tidak dari awal, tentu akan semakin lambat mereka mendapatkan dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Imam Syafi'i ini umur 7 tahun dah hafal Al-Quran, umur 14 tahun sudah jadi mufti. Makna jadi mufti adalah dia sudah bisa berfatwa, ini halal, ini tidak halal, ini haram, sunnah, dan sebagainya. Umur 14 tahun jadi mufti. Bedanya mufti dengan guru beda. Kalau guru hanya menjelaskan kaidah-kaidah secara umum, kan, berdasarkan teori yang ada, teori ilmu pengetahuan yang ada, dia jelaskan, baca buku bisa menjelaskan kepada murid. Tapi kalau fatwa itu per kasus, menjelaskan pandangan Islam terhadap kasus tertentu. Ya misalnya sekarang ini, misalnya kasus-kasus yang muncul zaman sekarang kan banyak nih. Misalnya apa hukum obligasi? Misalnya gitu. Apa hukum top up di GoPay? Misalnya gitu. Itu kan kasus. Nah, Imam Syafi'i dia bisa umur 14 tahun sudah bisa dia mencerna kasus-kasus yang terjadi di zaman itu, kemudian menyimpulkan hukum. Dia dalam satu malam itu bisa menyimpulkan ilmu hukum dari Al-Quran 70 kesimpulan hukum terhadap kasus yang ada. Ya, 70 kasus dia simpulkan dalam satu malam. Makanya Imam Syafi'i itu pernah tidak tidur semalaman di rumah Imam Ahmad. Ya, semalaman tidak tidur sehingga dia paginya itu tidak berwudhu lagi, kan. Dia sholat subuh dengan wudhunya sholat isya. Tadinya anak Imam Ahmad ini kaget, kan. Kata anak Imam Ahmad, oh, ini ulama besar Imam Syafi'i sholat subuh tidak berwudhu. Kata Imam Ahmad, kata Abdullah, ya, Abdullah namanya anak Imam Ahmad.
Dia bilang ke bapaknya, lapor ke bapaknya, gimana sih Imam Syafi'i katanya ulama, tapi sholat subuh tidak berwudu. Gitu. Lalu ditanya, gitu kan, kenapa engkau tadi sholat subuh tidak berwudu? Kata Imam Syafi'i, saya berwudu dengan saya sholat dengan wudu sholat isya. Saya wudunya belum batal. Gitu. Kenapa? Karena saya semalaman tidak tidur. Ya, itulah kata dia. Dia semalaman itu memikirkan 70 permasalahan dan menyimpulkan hukum terhadap 70 permasalahan tersebut. Jadi kalau kita mau mengkader ulama masa depan, mau mengkader orang-orang yang akan menjadi pemimpin yang amanah, yang akan membangun negeri ini dengan eh, apa namanya dengan baik itu jalannya adalah Al-Quran. Baik, para ustaz-ustaz yang Allah Subhanahu wa taala, mungkin waktu kita juga sudah lewat 9:30. Mungkin kalau saatnya kita bisa tanya jawab juga, sisanya kita buka ruang untuk tanya jawab. Demikian, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara, ada Bunda, itu penyampaian dari Ustaz. Kalau ada yang bertanya, ya silakan kepada silakan satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mungkin dari kami sendiri dan juga anak-anak ini bagaimana menumbuhkan semangat memurajakan dulu. Nah, anak-anak ini semakin lama lemah dalam memurajakan dulu. Dan juga bagaimana menghadirkan rasa cinta kepada Al-Quran itu. Karena ingin Al-Quran ini menjadi sebuah fakultas saja bukan sebuah kebutuhan. Kemudian juga dengan tumbuh kembang anak kita juga seperti itu. Kita ingin lihat perempuan dan membaca. Jadi kita pun menunjukkan Quran hanya sebagai sebatas materi pelajaran, tidak menjadi sebuah landasan atau dalil yang menjadi penguat untuk materi-materi pelajaran ini. Tolak terkotak-kotak asalnya. Quran yang belajar dari itu belajar umat pembelajaran dengan Quran benar kita semua merangkum seluruh aktivitas dia. Jadi bagaimana tekniknya untuk lebih dulu kembali semangat untuk belajar. Belajar bukan menambah belajar. Waalaikumsalam. 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 Baik, kita jawab dulu pertanyaan Ustaz Wemri ya. Trik memberikan motivasi anak untuk murojaah. Ini sejalan nih dua pertanyaan ini kan
hampir mirip lah. Jadi pertama sekali begini, anak balita ataupun SD lah, gitu ya, itu rata-rata belum merasakan manfaat Al-Quran itu secara maknawi, secara penghayatan ataupun secara perenungan. Dia belum merasakan manfaat Al-Quran terhadap ketenangan jiwa, belum bisa. Anak-anak itu berdasarkan kalau orang sudah mulai agak balik, kemudian mulai dewasa gitu ya. Baru dia mulai merasakan ketenangan jiwa itu kan baru muncul. Ketenangan jiwa itu kan munculnya kan setelah ada masalah-masalah kan. Jadi kalau anak-anak ini kan rata-rata hidup ini tanpa ada masalah. Ya kan? Mereka gembira terus kan gitu. Jadi seolah-olah mereka ini enggak butuh apa namanya obat, enggak butuh apa gitu, udah bahagia gitu. Lari-lari aja udah senang dia gitu kan. Nah, jadi mereka hidup tanpa beban. Nah, kalau mereka sudah seperti itu, jangan lagi kita menambahkan beban untuk mereka. Jangan lagi kita tambah mereka untuk terbebani. Ya. Jadi gimana maksudnya? Jadi ya gimana supaya kelas Al-Quran itu menambah kebahagiaan bagi mereka. Nah itu aja. Karena secara maknawi, secara penghayatan, filsafat itu mereka belum bisa. Tidak bisa kita ini. Baru bisa itu kalau dia sudah balik. Baru bisa kita masukkan makna-makna itu. Umur 14 tahun, mungkin SMP lah, mungkin akhir-akhir SMP. Gitu. Kalau anak-anak baru SMP pun ya masih belum bisa kita. Paling kita kaitkan dengan orang tua, kita kaitkan dengan ini, kita itu mungkin bisa. Nah, kalau anak-anak adalah ya bagaimana supaya misalnya anak-anak itu terbangun, misalnya ya membangun suasana yang kompetitif di kelas sehingga mereka senang. Gitu ya. Kemudian membangun suasana yang ceria. Ya. Kita pun ustazah misalnya ya harus membawa suasana yang ceria gitu ya. Senyumnya dibawakan kepada mereka, bahasa yang kita pakai lah bahasa yang mereka sukai gitu ya. Kemudian juga ruangannya itu kalau bisa bukan ruangan yang membuat mereka berpaling ya dari Al-Quran. Maksudnya ada kesenangan lainnya akan mereka dapatkan bermain di situ. Misalnya nih, ya mungkin ada mainankah di ruang itu atau pokoknya ada sesuatu yang bisa mereka mainkan gitu. Kadang gambar aja itu bisa jadi bahan bagi mereka untuk bermain ya. Gambar itu bisa mereka saling teka-teki mereka kan itu menurut antum bagaimana kalau ini ada cerita mereka gitu kan itu udah enggak konsen. Jadi memang kelas tahfiz itu bagusnya memang polos ya. Sebenarnya polos kelas tahfiz itu. Tapi biasanya kan jarang kalau kelas SD itu tanpa ada hiasan-hiasan gitu ya. Ya itu enggak sebenarnya kalau udah terbiasa mereka itu enggak insya Allah enggak terlalu inilah itu enggak terlalu organik. Yang terpenting itu adalah kita, sikap kita. Dan jangan sekali-kali memberikan sanksi kepada anak. Ya, jangan berikan sanksi. Antum enggak capai hafalan hari ini ya, antum dikasih sanksi. Misalnya gitu. Misalnya gitu ya. Antum sekarang ini berdiri. Kelas tahfiz sekarang ini berdiri karena tidak mencapai hafalannya. Jangan pernah. Kenapa? Karena itu akan membuat anak semakin tidak suka dengan Al-Quran. Dia dendamnya. Kelas Quran itu disuruh-suruh berdiri, gitu kan? Dia ingat itu. Atau dimarahi pakai rotan lah gitu. Dulu kita pakai rotan kan ya. Pakai rotan itu ya, apakah pakai rotan tuh coba lihat dulu kita yang pernah mengalami ya. Saya Jundi pernah mengalami pakai rotan. Menambah kecintaan terhadap Al-Quran enggak? Enggak kan? Jadi tidak perlu kita pakai saja sanksi pukul. Jadi bahasa kita pun hindari bahasa-bahasa yang membentak, mengancam, jangan pernah. Antum kalau nanti tidak hafal, awas ya. Misalnya, jangan pernah. Karena itu membuat mereka jauh dengan Al-Quran. Jadi berbanyaklah memuji mereka berapapun yang mereka capai. Masya Allah, antum luar biasa. Ustaz senang melihat antum. Ya walaupun lari-lari dapat juga antum ya. Apalagi kalau misalnya duduk rapi gitu kan. Mungkin antum ini paling banyak hafalannya misalnya gitu.
Jadi pokoknya buat dia senang gitu. Ya, dikasih hadiah. Hadiahnya kalau misalkan enggak berharga pun hadiah itu dikasih bintang aja di buku itu udah senang dia. Antum antum sekarang ini Ustaz senang sekali kasih bintang 5. 5 bintangnya, gitu kan. Nah, besok kasih 10 kalau kan itu. Itu udah senang anak-anak. Nanti dia cerita dengan temannya di mana. Saya tadi dapat bintang 10. Antum berapa katanya kan. Nah, itu membuat suasana tahfiz itu menjadi hidup apa gitu ya. Jadi intinya kecintaan anak kepada Al-Quran itu adalah kecintaan kepada ustadznya, kecintaan kepada teman-temannya, kecintaan kepada suasana gitu ya. Belum bisa kita misalnya bilang kepada mereka aja ya, Al-Quran itu adalah petunjuk dari Allah SWT. Jadi kalau kita misalkan hidup berpedoman kepada Al-Quran, kita akan selamat dunia akhirat gitu ya. Mudah rezeki. Tidak masuk mereka. Tidak masuk. Kalau itu kita sampai tidak masuk. Belum saatnya mereka itu. Jadi yang masuk pakai apa? Kasih coklat masuk. Kasih coklat masuk. Ya kasih apa lagi gitu ya. Pokoknya ya bintang-bintang tadi masuk. Gitu. Jadi yang kita buat untuk anak-anak itu ya suasana happy. Ya pujian, hindari hardikan, bentakan, pukulan ya. Pokoknya sehingga mereka senang. Ya ustadznya senyum, ustazahnya gitu ya. Kemudian ceria kepada mereka gitu. Anda melihat yang bagus ya. Coba lihat ya. Coba lihat yang Hafiz Indonesia, post Hafiz Indonesia tuh. Si Irfan Hakim. Itu pandai dia. Cuman dia memang bukan guru tahfiz ya. Coba guru Quran cara bicara kepada anak gitu semua gitu ya. Oh anak-anak senang sekali. Gitu ya. Betah dia. Ya, cuman kan ya gimana cara saya emang udah pembawaannya dari dulu begitu gitu kan. Nah itu perlu kita latih ya. Kalau enggak bisa senyumnya 2 cm ya 1,5 cm coba gitu kan. Misalnya gitu. Ya. Cuma pokoknya kita berusaha. Yang penting dalam kepala kita gimana supaya anak itu senang. Itu loh. Nah, intinya begitu. Anak senang, bahagia. Kata kuncinya itu. Jadi nanti untuk murojaah ya. Untuk murojaah itu kalau anak tidak tahu nih apakah di kelas itu bagaimana cara ustazah menghafalkan Al-Quran ya. Dan jamnya berapa? Lupa ya. Mungkin itu pernah. Saya pernah mungkin menanyakan tapi mungkin lupa ya. Jadi ini memang murojaah ini kalau anak-anak sekali lagi ya, mereka kadang itu mereka kalau senang dengan baca Al-Quran, itu mereka murojaah sendiri. Jadi kita kadang ya, memang perlu juga kalau tidak di sekolah, di kelas disiapkan di rumah gitu ya. Ada murotal Quran yang kira-kira disukai anak misalnya. Hidupkan ya. Itu dengan sendirinya mereka ngikutin nanti. Nah, ikutin sambil main gitu ya. Saya sering melihat tuh anak-anak itu di tempat tahfiz di rumah, mereka kadang lagi manjat-manjat pohon pun baca Quran gitu, dengan sendirinya, tidak disuruh. Nah, tapi kalau seandainya misalnya mereka ada yang mereka sukai, kadang ada yang suka misalnya ada yang suka misalnya Misyar Rashid, ada yang suka Homidi, ada yang suka misalnya Toha Junaid, ya kan? Nah, coba kita putarkan seperti itu. Kemudian juga ada yang suka anak-anak baca Quran yang Hafiz Indonesia itu kadang diputarkan gitu ya. Nah, lihat mereka ketika mereka mendengar mereka berupaya untuk membacanya. Jadi carilah contoh ya. Contoh yang bisa mereka tiru untuk membaca. Nah, memang harus ada kerjasama dengan orang tua. Pihak sekolah itu harus kerjasama dengan orang tua. Karena orang tua lah yang akan memantau anaknya murojaah di rumah kan. Kalau di sekolah kita mau mengandalkan murojaah, waktu mereka kan tidak ada lagi di sekolah. Waktu untuk murojaah kan di rumah. Ya paling di kelas kita itulah, di jam tahfiz itulah, disitulah mereka murojaah. Di luar itu di mana? Nanti udah ada mata pelajaran lain kan. Waktu bermain ya itu waktunya mereka untuk bebas kan. Tidak bisa kita paksakan di jam main itu untuk main-main aja gitu kan. Murojaah gitu kan. Padahal memang di jam main kan. Kalau jam main ya main gitu kan. Ya terus kapan murojaahnya? Ya di rumah. Ya paling jam main itu yang bisa kita lakukan adalah memutar murotal. Ya, itu bagus tuh. Disarankan jam main itu yang diputar adalah murotal. Jangan lagu.
Kadang kan kita mutarnya apa? Nasyid, ya kan? Kemudian apa? Ya nasyidnya enggak, kita enggak mengatakan haram di nasyid itu ya. Tapi kalau kita mau punya target Quran, kenapa enggak Quran yang kita hidupkan? Jam main itu, jam istirahatnya. Ya. Putarkan aja Quran. Karena itu akan membuat anak jadi terbiasa. Lambat-lambat kalau dia terbiasa, dia jadi senang juga. Nah, gitu. Nah, kemudian juga di kelas itu memang anak-anak itu akan senang murojaah kalau hafalannya, capaian hafalan di kelasnya itu sudah bagus, prosesnya itu sudah bagus. Maksudnya anak-anak itu tidak berat lagi lidahnya melafalkan ayat yang sudah dihafal. Ya, itu insya Allah akan membantu anak akan lebih mudah. Itu sementara jawabannya. Ustaz ya. Ya, sebentar. Gimana? Oh, boleh, boleh, boleh aja. Jadi, gimana? Iya, boleh aja. Tergantung lembaga. Secara bertahap lah dibuat kan, jangan langsung standarnya tinggi sehingga nanti anak banyak yang gagal kan. Nah, jadi bertahap sesuai dengan kemampuan anak di lembaga. Apa yang dimaksud dengan khatam? Khatamnya kan bahasa Arab. Khatama apa maknanya khatamun nabiyyin? Nabi, nabi penutup ya, nabi terakhir kan. Jadi khatam itu ya pada selesai. Jadi kalau kita baca Quran dari Al-Fatihah, selesainya kapan? Setelah selesai An-Nas. Itu khatam. Ya, khatam itu artinya selesai, nabi terakhir kan. Ya kalau baik lagi Al-Fatihah, ya kapan khatamnya? Kalau selesai lagi An-Nas lagi. Nah, itu mana khatam. Ini khatam artinya adalah, jadi kalau nabi Al-Quran itu yang menjadi khatamnya apa? Penutupnya. Nabi penutup siapa? Nabi Muhammad atau Nabi Adam? Balik lagi ke Nabi Adam. Adam lah khatamun nabiyyin ya enggak kan? Jadi Nabi Muhammad lah khatamun nabiyyin. Itu ya, definisi khatam itu ya selesai baca. Memang ada khatam baca, ada khatam hafalan. Ya, kalau khatam baca berarti selesai dia baca sampai surah An-Nas. Kalau khatam hafalan selesai dia menghafal sampai surah An-Nas 30 juz. Maknanya khatam. Cara menghafal Al-Quran. Ini pertanyaan yang sangat besar. Tapi di sini Anda menangkapnya motivasi, semangat dari ustazah yang saya tangkap itu. Jadi ada suatu keinginan yang luar biasa. Tinggal sekarang adalah mencari cara yang tepat menghafal Al-Quran kepada anak. Kalau kita bicara cara, tentu ini perlu apa ya? Perlu penjelasan. Metode kan banyak ya. Metode kan banyak. Ada namanya metode tamarok, ada namanya metode utruja, ada namanya metode apalagi klasik misalnya ya. Ada metode talqin, macam-macam. Tapi kalau kita simpulkan, yang paling inti dari metode itu semuanya pasti semua metode itu memakai proses yang disebut dengan pengulangan. Ya, pengulangan, mengulang. Jadi inti dari menghafal itu intinya adalah mengulang. Itu intinya. Jadi kalau tidak diulang tidak akan hafal. Baik mengulang yang akan dihafal atau mengulang yang sudah hafal. Kalau yang akan kita hafal kita ulang jadi hafal. Kalau yang sudah hafal kita ulang supaya ingat dan tidak lupa. Jadi ada dua hal itu. Nah, mengulang yang sudah hafal itu disebut dengan murojaah. Mengulang yang akan kita hafal hafalan baru itu namanya ziyadah istilah zaman sekarang ya. Ya, atau hafdzun jadid, hafalan baru. Jadi supaya hafal bagaimana? Ya, banyak-banyaknya mengulang. Nah, itu. Mengulang yang akan dihafal. Jadi kalau kita misalkan menghafal satu ayat, bacalah ayat itu berulang kali sampai kita hafal. Berapa kali kita baca sampai kita hafal? Kalau tidak bisa satu ayat karena ayatnya panjang, misalnya surah Al-Baqarah ayat 282, itu kan panjang. Satu halaman surah Al-Baqarah kan. Jadi kan tidak mungkin membacanya langsung ya dipotong-potong, misalnya sebaris-sebaris dulu dihafal. Diulang-ulang sampai kita hafal. Kalau sudah hafal baru hafal ayat yang kedua. Makna hafal ini adalah kita bisa bacanya tanpa lihat mushaf. Itu baru kita hafal. Kalau kita misalnya baca tapi masih ngintip-ngintip, itu belum hafal.
Masih ngintip-ngintip tuh hafal. Jadi hafal bisa dikatakan hafal itu kalau kita udah bisa baca tanpa lihat. Jadi hafal satu ayat misalnya. Misalnya surat contohnya surat Anbiya ya, contoh misalnya iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun misalnya. Diulangi, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Dua kali hafal enggak? Nah, tiga kali. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Hafal? Belum. Ulang lagi. Terus 10 belum juga. 20, 30, ya. 100. Ya. Pokoknya jangan putus asa. 1000 sekalipun. Ya udah 1000. Tapi insya Allah selama masih normal, rasanya tidak perlu harus sampai 1000 ataupun 100. Insya Allah sudah hafal. Ya. Itu kalau normal ya. Ya, kalau seandainya misalkan harus lebih daripada itu, ngapal satu ayat dulu ya, itu berarti sudah tidak normal. Nah, diukur-ukur aja nanti misalnya. Jadi jangankan yang normal, orang yang tidak normal pun bisa hafal. Ada orang yang tidak normal, hafal Quran. Ada, kita tidak sebutkan ya, tapi ada. Ya, ada orang tidak normal pun hafal Quran. Ya. Kenapa? Karena kesungguhan tadi. Mengulang. Nah, setelah hafal satu ayat, ya, pindahlah ke ayat yang kedua. Ya, pindah ke ayat yang kedua. Diulang-ulangi seperti yang tadi sampai 5 ayat. Kalau sudah 5 ayat, nah baru digabungkan ayat. 5 ayat itu, gabungkan. Baca sekaligus 5 ayat. Kalau misalkan tidak sanggup, bolehlah lihat ya. Boleh lihat sekali-sekali, bisa ya, memastikan. Sampai nanti kita bisa baca 5 ayat itu tanpa lihat mushaf. 3 kali bisa kita baca tanpa lihat mushaf, berarti sudah bisa. Sudah. Baru nanti pindah ke ayat berikutnya lagi. Yang ke-6. Ayat 6 diulangi lagi ya. 7 satu-satu lagi per ayat lagi. Sampai 5 lagi. 5 nanti baru diikat lagi ayat 5 itu. Baru setelah 5 itu nanti selesai baru diikat antara 5 yang awal dengan 5 yang kedua. Sampai kita bisa baca 3 kali atau minimal 2 kali. Tidak salah. Berarti sudah hafal 10. Baru pindah ke ayat berikutnya. Itu terus. Nah, jadi sampai nanti kita misalnya satu halaman. Satu halaman berarti nanti mulai halaman baru, misalnya gitu ya, halaman baru, berarti prosesnya begitu kan. Satu halaman itu kan 15 baris tuh kalau mushaf ini kan. 15 baris 5555 begitu ya. Sampai nanti misalnya hitungannya satu hizib ya. Nah, kalau sudah satu hizib nanti nah, kita tidak perlu harus ulang semuanya. Misalnya udah satu juz, ulangi lagi nanti satu persatu dari awal enggak. Cukup per hizib aja. Satu hizib itu adalah setengah juz. Setengah juz. Ya. Nah, terus nanti yang sudah hafal itu, yang sudah hafal diulangi terus setiap hari. Maksud murojaah itu, yang dikatakan murojaah, kita baca hafalan kita tanpa lihat mushaf itu murojaah. Hanya lihat mushaf itu untuk mengingat kalau ada yang lupa. Intinya itu, dari semua metode nanti mau apa aja metodenya, mutabarak, murojaah, mau apa saja nanti akan kembali kepada pengulangan. Maka yang diperlukan dalam menghafal itu sebenarnya adalah nomor 1 adalah kesabaran dan istiqomah. Konsistensi. Karena dia minta waktu yang banyak. Nah, siapa yang paling sabar duduk lama, mengulang-ulang tadi itu, dialah yang akan hafal Quran. Tapi kalau tidak betah duduk lama, nah itu penyakit. Berarti hanya orang yang punya azam dan tekad yang kuat, insya Allah yang bisa. Ya. Anak ini, ini pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Anak-anak yang 8 tahun sedang menghafal juz 30. Sekarang sedang kesulitan di surah yang panjang, sering lupa di awal ayat. Mohon tips dan triksnya bagaimana cara mengajarkannya untuk kendala ini. Syukron. Sama dengan yang tadi penjelasannya. Jadi proses menghafal seperti itu, ya. Termasuk nanti murojaahnya begitu terus ya. Jadi mungkin begini nanti ya. Di kelas tahfiz itu tidak hanya ziyadah kelas tahfiz itu. Juga ada murojaah. Jadi kalau misalkan satu kelas tahfiz itu dengan 1 jam, ya bagi 3 jamnya. 20 menit pertama misalkan itu murojaah. 20 menit kedua baru hafalan baru, 20 menit terakhir setoran hafalan hari. Bersama ditambah
setoran hafalan hari itu, dan terakhir sekali nanti bacaan hafalan berikutnya. Nah, di kelas itu ada seperti itu, dan itu agenda harian ya. Agenda mingguan itu tidak setiap hari itu ziyadah, ada ziyadah. Ada sehari bisa dalam seminggu itu tidak ada ziyadah sama sekali, pokoknya aja. Itu rutin terus berjalan. Nah, jadi kalau seandainya rutin terjadi pengulangan, insya Allah kendala tadi akan hilang. Ya. Anak kesulitan karena dia sudah semakin sering. Intinya semakin sering dia baca itu, ya misalnya nih, udah kalau memang sudah jelas kita memetakan mana anak yang kurang kurang dari hafalan dia itu yang kurang lancar, ulangi aja di situ terus. Gitu ya. Misalnya 5 ayat itu terus diulangi 5 ayat itu. Ya. Itu sampai nanti dia pada tingkat dia sudah tidak lupa. Nah, itu yang begitu. Bagaimana Ustadz, bagaimana kalau kita memberikan tugas agama pada anak, tapi dengan imbalan, misalnya bagi siapa yang punya, yang puasanya penuh diberikan ini, ayo semangat. Atau siapa yang hafal bis 30 diberikan ini, dan yang lain-lain, dibiasakan seperti itu, apa salah? Tidak salah. Ya. Jadi misalnya nanti kalau misalkan hafal ini saya akan kasih hadiah, tidak salah. Cuman kalau bisa memang ditambah. Maksudnya begini, ditambah penjelasan. Hadiah ini kalau dibandingkan dengan apa yang nanti akan kamu dapatkan di surga, ataupun pahala Allah, ataupun dari kasih sayang Allah, itu belum seberapa. Tapi ini hadiah tetap diberikan ya. Cuman ada yang lebih besar loh, jangan lupa. Jangan sampai hadiah ini melupakan bahwa ada yang lebih besar. Kasih sayang Allah, pahala dari surga dan sebagainya. Ini untuk menambahkan nilai akidah kepada anak. Baik, cukup ya. Baik, kalau saya ini pas jam 10. Ya, jazakumullah khairan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Aku lakukan yang astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya saudara, ayah bunda semuanya. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan dan pas juga di waktu jam 10. Mungkin kita besok langsung kajian kita tentang Al-Quran dengan kita bahas kembali, yaitu Al-Quran itu adalah sebagai sumber ilmu, ya, sumber sebagai obat, dan juga untuk memaksimalkan potensi tubuh. Banyak sekali manfaat yang kita dapatkan di dunia, apalagi di akhirat ini. Mungkin itu saja. Syukran, jazakallah, kita ucapkan kepada Ustaz Yadi. Oke, kita tutup dengan ucapan alhamdulillah. Nanti kita serahkan langsung ke awal. Alhamdulillah, dan doa kepada majelis. Subhanallah, belum tertutup.